berjuang karena panggilan, bukan karena tugas atau karena ingin sesuatu tentunya. Jadi banyak sekali orang berkata bahwa waktu itu ya memang semua orang harus berjuang gitu. Jadi sesuatu hal yang kemudian hari ini dijadikan sebutan sebagai pahlawan pejuang itu hanya sebutan yang memang tidak musim pada waktunya saat itu. Bangsa Indonesia itu sudah berubah mentalnya, sudah berubah sikapnya, tidak seperti yang kita bayangkan. Yang ada di belakang Soekarno-Hatta itu adalah warga yang sekian kali lipat dibanding dengan penduduk Belanda. Itu catatan pertama. Yang kedua adalah sering orang menganggap bahwa sejarah itu apa sih? Udah selesai kok. Tapi ada satu hal yang orang lupakan. Kita semua duduk di sini kan karena sejarah. Kita duduk di sini sebagai orang merdeka adalah karena sejarah. Dan yang membuat sejarah itu antara lain harum kami. Kalau saya membaca bab 5, saya bandingkan dengan diri saya, keluarga saya. Tidak ada apa-apanya. Ayah saya dibunuh Westerling, kakak saya dibunuh Westerling, diambil dari penjara. Walaupun saya mendapat cerita bahwa di mobil ayah saya dan kakak saya disiksa juga. Tetapi Anda semua, kita semua, dan saya terus terang, ketika membaca bab 5 ini, coba Anda bayangkan, saya ketika ayah saya meninggal masih berusia 3 tahun, tahun 46, Westerling Desember. Tetapi bayangkan bagaimana seorang istri, 3 orang anak melihat ayahnya terkapar karena dibunuh oleh lawannya. Itu satu catatan pertama. Begitu, saya tetap sampai saat ini berpikir, apa ada manusia yang seperti itu dalam konteks sekarang? Di depan mata, setelah suami meninggal, lalu berdialog dengan yang menembaknya, dan malah mengatakan, tolong angkat suami saya ke panggung, ke rumah panggung itu. Dan tentaranya juga ngomong, tolong jangan lihat bapak sebelum kami pergi. Dengan tenang, Bung Soekarno katakan, iya. Lalu kemudian Belanda pergi, Bu Sugarti naik, ya tentu saja menangis dan sebagainya. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Sekarang kita jangan lama-lama menangis. Saya akan pergi ke desa, apa namanya itu? Iya, Manglik, 6 kilo dari tempat itu, dan dia katakan kepada kedua anaknya yang lain, jaga ayahmu di situ, saya pergi ke desa sana, jaraknya 6 kilo kalau tidak salah, hutan, dan harus menggendong anak bungsunya, lalu kemudian pergi, pagi nyampe, lalu kemudian orang diberitahu akhirnya ada datang dan suaminya itu pada saat itu. Sebenarnya begini, menjadi orang yang melibatkan diri pada satu peristiwa tertentu itu membawa suatu hal yang pasti akan membawa risiko. Ambil sebagai contoh, Pak Harun Kabir, kalaulah dia tidak mau melibatkan diri dalam kondisi itu, dia tidak ada juga orang yang marah kan. Bahkan dia masih bisa hidup dengan enak sebagai seorang yang punya posisi tertentu, dan pada waktu itu banyak juga orang yang melakukan hal yang sama. Tapi secara mental dan pikiran logis dia
mengatakan bahwa saya tidak pantas berada seperti itu di saat saya melihat bahwa saya harus berada di tengah-tengah mereka. Dan itu yang menyebabkan kita semua duduk di sini. Itu yang saya sering katakan begini. Ada orang-orang terdidik yang tercerahkan. Harun Kadir ini kan terdidik. Soekarno-Hatta, insinyur dan dokter ekonomi. Tetapi, kenapa Soekarno dan Hatta lebih memilih keluar masuk penjara daripada menerima tawaran yang diberikan oleh pemerintah kolonial? Kan pertanyaannya, kalau dia mau hidup enak, sebagai insinyur pasti dapat enak. Ya. Sebagai dokter ekonomi pasti dapat enak. Nah, tetapi disitulah maknanya. Ketika masih ada orang yang banyak, apalagi lagi dalam konteks sekarang, banyak doktor, banyak profesor doktor, tapi garong republik. Iya kan? Ya. Yang korup itu berapa banyak profesor doktor? Artinya otaknya hebat, tapi ininya betul. Harun Kadir, Soekarno-Hatta, ininya cerdas dan ininya juga cair. Tapi dampak daripada ini hebat, ini cair, Harun Kadir harus menerima resiko. Tetapi, andai kata tidak ada orang-orang seperti ini, kita semua tidak duduk di sini sebagai manusia merdeka. Masa depan kepada bangsa, termasuk pada keluarganya, dan ternyata bahwa keluarganya 90 orang hidup sebagai manusia merdeka dan menikmati kemerdekaan itu, terserah bentuknya apa, tetapi yang jelas bahwa ada sebuah kebanggaan bahwa negeri ini merdeka dan sumbangan kecil telah diberikan oleh keluarga saya, Bapak Kapten Harun Kadir. Terima kasih. Ya, dia tidak pernah terpaku kepada ilmu yang dia dapat. Ya bayangkan saja, beliau itu kan ahli keuangan, administratif banget gitu. Tetapi tiba-tiba dia menjadi petarung itu bagaimana gitu ya. Nah karena beliau memang selalu membiarkan dirinya belajar. Dia akan bertanya kepada orang-orang peta, kepada orang-orang yang di Heiho gitu, terkait dengan, kalau untuk belajar senjata memang dia sudah ahli bersenjata, udah ahli terhadap senjata karena dia sering berburu dulu waktu selama tinggal di Bandung. Tapi untuk strategi segala macam, yang paling berjasa menjadikan beliau itu seorang perwira tulen adalah Letnan Kolonel Edi Sukardi. Beliau adalah komandan resimen Sukabumi Cianjur yang welcome ketika beliau mengungsi dari Bogor ke Sukabumi, lalu diraih oleh beliau dan dijadikan komandan bagian logistik waktu itu perhubungan. Lalu kemudian diangkat oleh Pak Kawilarang menjadi Zeni dan bagian perhubungan juga. Saya yakin seorang Kawilarang yang sangat tentara banget, itu militer tulen, tidak akan sembarangan mengangkat seorang perwiranya untuk menjadi duduk di bidang yang strategis seperti Zeni gitu ya, dan perhubungan. Dan memang kenyataannya seperti itu gitu. Orang yang tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau beliau mau, sebetulnya beliau bisa enak-enakan hidup dengan, dia berurusan dengan uang gitu ya. Kalau hari ini orang yang berurusan dengan uang kan kecenderungannya akan korup gitu. Tapi Pak Harun enggak, malah meninggalkan itu dan dia memasuki jalan pedang misalnya begitu. Meninggalkan dunia uang, memasuki jalan pedang gitu. Ini sesuatu yang menurut kacamata pragmatisme mungkin ini bodoh ya, tapi enggak begitu. Ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar uang, yaitu adalah masa depan generasi yang hari ini menikmati kemerdekaan. Itu yang mungkin terpenting. Tetapi ada satu hal yang menarik, sebetulnya Pak Harun Kabir ini dulu mungkin termasuk orang yang sangat dia memang administratif banget. Lalu dia mengenal soal nasionalisme dari mana? Langsung dari Bung Karno. Kan setelah saya renungkan dan melihat fakta yang ada 3 hal paling tidak. Yang pertama,
Belanda sebenarnya ketika mau menguasai kita, dan ternyata seperti waktu yang diharapkan bahwa orang Indonesia pasti bisa kita kalahkan karena mentalnya masih mental manusia terjajah. Tapi setelah melewati perjalanan, ternyata tidak terwujud. Apa yang terjadi dengan itu? Belanda sebenarnya menghadapi kenyataan pada dirinya sehingga dia menjadi frustrasi. Jadi misalnya agresi pertama, agresi kedua itu dilakukan sebenarnya karena mereka frustrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dilaporkan itu, Pak Harun Kadir itu dianggap sebagai salah satu pemimpin yang sangat-sangat berbahaya buat mereka. Jadi artinya Pak Harun Kadir oleh mereka dianggap sebagai orang yang memang harus dihabisi, karena dia adalah yang membuat misalnya penghancuran jembatan atau bumi hangus istilahnya. Memang dia yang memimpin kan. Gitu. Dia tidak tahu bahwa yang mendirikan republik ini sebagian besar adalah orang muda. Angkatan 45 itu adalah angkatan yang mempertahankan kemerdekaan, dan usianya rata-rata Nasution masih 26 tahun, Simatupang 27 tahun. Jadi yang mendirikan republik ini orang muda. Orang muda. Ketika Budi Utomo itu dibentuk, yang mendirikan siapa? Anak-anak usia 18 tahun dan 23 tahun. Yang kalau tidak salah Pak Dr. Angka Pak ya, yang tertua 23 tahun. Jadi peran dari anak muda, dan Pak Harun Kadir ketika itu masih berusia muda juga kan, masih sekitar 30-an atau 30. Sudirman 39. Jadi anak muda semua. Republik ini ditegakkan oleh anak muda. Ya ada orang tua seperti Agus Salim, Cokroaminoto, tetapi mayoritas Soekarno itu mendirikan TNI ketika dia masih berusia 26 tahun. Hatta juga. Jadi kebodohan anggota DPR yang merasa pintar ini ya karena nggak tahu sejarah. Dan itu sebabnya saya mengatakan kalaulah Republik Indonesia ini bubar, maka penyebab utamanya itu karena kebodohan orang-orang Departemen Pendidikan. Karena mengabaikan apa? Mengabaikan sejarah. Dan kelihatannya periode yang diceritakan dalam buku ini sangat bervariasi kurang lebih berkaitan pada zaman-zaman itu, cuman tidak banyak disinggung. Ada hal yang menarik, tadi Pak Hendy telah bercerita, adalah peristiwa-peristiwa tahun 45. Itu karena begitu colorful, bervariasi daripada cerita-cerita. Kalau kita berbicara Indonesia tentu orang akan bicara lebih banyak lagi daripada itu. Tapi Bogor khusus, karena dalam waktu singkat Bogor kemudian menjadi daerah masa peralihan-peralihan. Mulai dari zaman yang anti Belanda pada awalnya revolusi itu, kemudian menjadi akhirannya juga ada kaitannya, ada warna-warna Belanda ketika itu, bahkan menjadi wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Dan meyakinkan atau menginformasikan kepada masyarakat bahwa ternyata masih banyak masyarakat, siswa-siswi yang baru tahu gitu bahwa sosok Soekarno-Hatta itu dua orang. Masih banyak siswa-siswa yang menganggap bahwa Soekarno-Hatta itu satu orang. Ada juga yang merasa bahwa wah, Soekarno itu cowok ya. Saya pikir Soekarno itu cewek. Ada juga yang bilang, oh kirain saya Soekarno itu adiknya Soekarno. Oh, sang pengetik naskah proklamasi itu cowok ya, Sayuti Melik. Saya pikir Sayuti Melik itu cewek. Banyak hal-hal yang menjadi tugas berat museum kita yang melek sejarah untuk merancang masa depan generasi selanjutnya. Soal penamaan jalan. Ibu-ibu atau kita semua kalau main ke Depok, ke Mall Margo City, padahal dari Margonda. Kenapa dipotong menjadi hanya Margo City?
Jangan-jangan generasi Z, generasi nanti Alpha, oh Margo City jangan-jangan punya influencer Denny Sumargo. Atau ketika kita main ke Kuningan, Jakarta, main ke Rasuna Epicentrum, padahal itu Rasuna Said, dipotong medianya Rasuna, Taman Rasuna. Atau ketika ibu-ibu belanja ke Tamrin City, jangan-jangan di masa depan Tamrin akan menjadi sebuah nama taman, Taman Rindu, disingkat Tamrin. Kedepannya mungkin bekerja sama dengan Pemkot Bogor, apakah kita hanya sebatas untuk memberikan nama jalan, apakah kita sebatas pemberian nama gedung Harun Kabir, atau kita akan mendidik masa depan generasi Bogor selanjutnya. Saya baru 5 tahun jadi warga Bogor, Bogor Utara, Cibulu, baru tahu sosok Harun Kabir dari Kang Hendy di 4 tahun belakangan ini. Ketika beliau sering berdiskusi main ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, oh ada Harun Kabir, oh ada Kapten Muslihat, oh ada Margo City. Nah, bagaimana langkah kita ke depan? Bagaimana akses Kang Hendy ketika masa kecilnya mencari tahu Harun Kabir? Bagaimana anak-anak SD sekarang, SMP sekarang, agar akses buku ini bisa sampai ke mereka? Saya teringat beberapa bulan lalu, sesepuh Jawa Barat kita, Pak Solihin GP, meninggal dunia. Saya coba googling, satu-satunya nama jalan yang ada Solihin GP itu di Bangka sana, di Pangkal Pinang sana. Coba bayangkan generasi di Pangkal Pinang sana, kok bisa ada sosok sesepuh Jawa Barat dijadikan nama jalan di Pangkal Pinang? Kita coba googling, oh ternyata Bapak Solihin GP pernah menjadi komandan batalion selama tahun 1951 sampai 1953 di Pangkal Pinang sana. Akses terhadap publik terkait ketokohan menjadi sebuah tugas kita, menjadi sebuah investasi kita untuk memikirkan masa depan generasi selanjutnya. Mungkin nanti di forum lain kita sama-sama berembuk investasi seperti apa. Apakah misalkan dari Taruna Harun Kabir memberikan beasiswa kepada warga Bogor, SD, SMP, SMA. Karena pahlawan itu bukan hanya jasa yang harus dikenang, tapi jasa yang bisa tetap hidup sepanjang masa, yang bisa tetap dirasakan sampai ketika tokohnya sudah meninggal, tapi manfaatnya masih bisa dirasakan untuk saat ini maupun masa depan. Beasiswa mungkin bisa menjadi salah satu pintu masuk agar tokoh Harun Kabir jangan cuma disingkat menjadi HK. Nanti HK apa? HK jangan sampai Harun Kabir, tadi ada Harun Kadir, Harun Kabur,